Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Hairunisa, kemudian ada Nur Jamilah, ada Murjiah, ada Muhammad Rijanol, dan ada Auliatun Solehah. Sini kami akan menjelaskan tentang sistem saraf. Oke, mari kita simak. Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus, dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur kebanyakan aktivitas sistem-sistem tubuh lainnya. Karena pengaturan saraf tersebut, maka terjalin komunikasi antara berbagai sistem tubuh hingga menyebabkan tubuh berfungsi sebagai unit yang harmonis. Dalam sistem inilah berasal segala fenomena kesadaran, pikiran, ingatan, bahasa, sensasi, dan gerakan. Jadi, kemampuan untuk dapat memahami, belajar, dan memberi respon terhadap suatu rangsangan merupakan hasil kerja integrasi dari sistem saraf yang puncaknya dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku individu. Selanjutnya, sistem saraf terdiri dari berjuta-juta sel yang bentuknya bervariasi. Sistem ini terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf adalah salah satu sistem koordinasi yang berfungsi untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor yang akan dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup dapat menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam secara cepat. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang seiring disebut dengan neuron, berfungsi dalam mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan ataupun tanggapan. Untuk menanggapi rangsangan tersebut, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu ada reseptor, ada penghantar impuls, kemudian ada efektor. Pada reseptor adalah sel yang memberikan respon terhadap rangsangan terhadap lingkungan eksternal maupun internal. Kemudian reseptor akan mengubah rangsangan yang diterima menjadi suatu impuls saraf yang akan diteruskan melalui neuron. Selanjutnya yaitu ada penghantar impuls. Penghantar impuls dikerjakan oleh saraf itu sendiri tanpa bantuan organ-organ lain. Saraf ini tersusun dari berkas rambut penghubung atau akson. Kemudian yang ketiga ada efektor. Efektor adalah sel atau organ yang digunakan untuk beraksi terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Tubuh dalam diartikan sebagai bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Jadi, sistem saraf merupakan salah satu sistem dalam tubuh yang dapat berfungsi sebagai media komunikasi antar sel maupun organ dan dapat berfungsi sebagai pengendali berbagai sistem organ lain. Sistem saraf juga tersusun dengan 2 tipe sel, yaitu neuron dan glia. Neuron adalah sel saraf yang berperan dalam penelusuran informasi antar neuron dan ke otot serta kelenjar. Sedangkan glia secara umum ukurannya lebih kecil daripada neuron. Glia memiliki fungsi yang beragam, tetapi glia tidak meneruskan informasi dengan jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sel saraf sensorik, kemudian ada sel saraf motorik, kemudian ada sel saraf intermediat. Pada sel saraf sensorik merupakan neuron yang badan selnya bergerombol membentuk ganglia. Aksonnya pendek tetapi dendritnya panjang. Neuron sensorik berhubungan dengan alat indera untuk menerima rangsangan. Fungsi sel ini yaitu sebagai penghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak.
Selanjutnya yaitu ada sel saraf motorik. Sel saraf motorik merupakan neuron yang memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Dendrit berhubungan dengan akson lain, sedangkan akson berhubungan dengan efektor yang berupa otot atau kelenjar. Fungsi sel motorik yaitu menghasilkan berupa tanggapan dari tubuh terhadap rangsangan. Selanjutnya yaitu ada sel saraf intermediate atau disebut juga dengan sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf intermediate itu menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya. Kalau sudah apa gini lanjutnya? Langsung X aja. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi pada sistem saraf. Sebagai alat pengatur dan pengendali alat-alat tubuh, maka sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pengendali, dan sebagai pusat pengendali tanggapan. Pada fungsi sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar, hal ini dilakukan oleh alat indera, yaitu meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Dengan adanya alat-alat ini, maka kita akan dengan mudah mengetahui adanya perubahan yang terjadi di sekitar tubuh kita. Pada fungsi sebagai alat pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya. Dengan pengaturan oleh saraf, semua organ tubuh akan bekerja dengan kecepatan dan ritme kerja yang akurat. Adapun sebagai pusat pengendali tanggapan, saraf merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Karena saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja seluruh alat tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat-alat tubuh kita. Beberapa fungsi lain dari sistem saraf diantaranya adalah fungsi yang pertama, menerima berbagai sensasi dari dalam dan luar tubuh. Adapun fungsi yang kedua, bereaksi pada sensasi tersebut, menghadapinya secara otomatis atau merasakan dan memikirkannya. Adapun fungsi yang ketiga, menyimpan memori dan melepaskannya bila dibutuhkan. Adapun fungsi yang keempat, mengekspresikan emosi. Fungsi yang kelima, mengirimkan pesan untuk bagian sistem saraf lain, untuk otot, kelenjar endokrin, dan organ lain. Adapun fungsi yang keenam, mengontrol tubuh dengan mempertahankan kesehatan, menghindari atau menghadapi bahaya, dan meningkatkan aktivitas yang menyenangkan. Berikutnya kita akan membahas tentang susunan sel saraf. Bagaimana sih susunan sel saraf ini? Apakah sama dengan sel-sel lainnya? Jadi, susunan sel saraf terdiri dari neuron, sel pendukung yaitu sel neuroglia dan sel Schwann, dan juga sel myelin. Nanti kita akan bahas pada materi berikutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang neuron. Neuron ini adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Badan sel atau perikarion tersusun atas komponen satu nukleus tunggal. Bisa dilihat pada gambar, di sana terlihat nukleus. Dan juga ada badan misi, ada neofibril. Neofibril yaitu neurofilamen dan neurotubulus yang dapat dilihat melalui mikroskop cahaya jika diberi pewarnaan dengan warna perak.
Selanjutnya yaitu ada dendrit. Bisa dilihat pada gambar bagian ungu itu adalah dendrit. Dendrit ini merupakan perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek serta berfungsi untuk menghantarkan impuls ke seluruh tubuh. Berikutnya yaitu ada akson. Akson adalah suatu proseus tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang daripada dendrit. Klasifikasi neuron. Berdasarkan fungsi dan arah transmisi impulsnya, neuron diklasifikasikan menjadi neuron sensorik atau bisa juga disebut dengan aferen, neuron motorik, dan juga neuron konektor. Neuron konektor ini menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi ke interneuron lain. Berikutnya yaitu klasifikasi neuron berdasarkan bentuknya. Dapat diklasifikasikan menjadi neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Dan juga ada pada gambar itu ada pseudo-unipolar. Nah, neuron unipolar ini hanya mempunyai satu serabut yang dibagi menjadi satu cabang sentral. Bisa dilihat pada gambar, neuron unipolar mempunyai satu serabut. Misalnya pada sel-sel ganglion cerebrospinalis. Selanjutnya, neuron bipolar ini mempunyai dua serabut. Bisa dilihat pada bagian atas itu ada dua serabut. Dan juga yang terakhir ada neuron multipolar, mempunyai banyak dendrit dan satu akson. Bisa dilihat pada gambar, neuron pada multipolar itu mempunyai banyak dendrit dan juga satu akson. Berikutnya kita akan membahas tentang sel pendukung pada susunan sel saraf. Ada sel neuroglia dan sel Schwann. Neuroglia ini mengandung berbagai macam sel yang secara keseluruhan menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pusat pada otak dan medula spinalis. Sedangkan sel Schwann merupakan pelindung dan penyokong neuron-neuron sistem saraf pusat. Neuroglia jumlahnya lebih banyak dari sel-sel neuron dengan perbandingan sekitar 10:1. Pada gambar merupakan selaput myelin. Selaput myelin merupakan suatu kompleks protein lemak berwarna putih yang menyeliputi akson. Myelin ini berfungsi dalam mempercepat penjalaran impuls dan dari transmisi di sepanjang serabut yang tak bermyelin karena impuls berjalan dengan cara meloncat dari nodus ke nodus. Bisa dilihat pada gambar selaput myelin terdiri atas akson. Gambar di atas itu merupakan akson dan juga nodus Ranvier. Selanjutnya, kita masuk pada sistem kerja saraf. Semua sel saraf di tubuh disebut dengan sistem saraf. Teman-teman ada yang tahu miliaran sel saraf itu disebut dengan apa? Baik, nah miliaran sel saraf disebut dengan neuron dalam sel saraf. Otak memiliki sekitar 100 miliar neuron di dalamnya. Setiap neuron memiliki tubuh sel dan berbagai ekstensi. Ekstensi yang lebih pendek disebut dengan dendrit. Dendrit ini bertindak seperti antena, mereka menerima sinyal dari neuron lain dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian sinyal diteruskan melalui ekstensi panjang yang disebut dengan akson yang bisa sampai 1 meter panjangnya. Neuron melakukan sinyal atau impuls antara dua komponen dari sistem saraf, yaitu pusat dan sistem saraf perifer. Nah, ada 3 jenis neuron. Yang pertama ada neuron sensorik, kedua neuron motorik, dan interneuron.
Neuron sensorik mengirimkan rangsangan atau impuls yang diterima dari alat indera seperti mata, hidung, atau kulit. Sistem saraf pusat yaitu ke otak dan sumsum tulang belakang. Otak pada gilirannya memproses rangsangan tersebut dan mengirimkannya kembali ke bagian lain dari tubuh, memberitahu mereka bagaimana bereaksi terhadap jenis tertentu dari stimulus. Motor neuron bertanggung jawab untuk menerima sinyal dari saraf otak dan tulang belakang dan mengirim mereka ke bagian lain dari tubuh. Di sisi lain, interneuron ini berkepentingan dengan membaca impuls yang diterima dari neuron sensorik dan memutuskan respon yang akan dihasilkan. Mereka terutama ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Selain neuron, sistem saraf juga mengandung sel-sel glial yang mendukung dan memelihara neuron. Neuron menggunakan sinyal elektrokimia atau neurotransmitter untuk transmisi impuls dan satu neuron yang impuls. Impuls dapat dikatakan sebagai aliran listrik yang merambat pada serabut saraf. Bila sebuah serabut saraf tidak menghantarkan impuls, dikatakan bahwa serabut saraf tersebut dalam keadaan istirahat. Impuls dapat dihantarkan melalui sel saraf sinapsis. Berikut adalah cara impuls rangsangan dihantarkan. Ada dua, yaitu impuls melalui sel saraf dan yang kedua impuls melalui sinapsis. Pertama, ada impuls melalui sel saraf. Impuls dapat mengalir melalui serabut saraf karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam serabut saraf. Pada saat sel saraf istirahat, sebelah dalam serabut saraf bermuatan negatif, sedangkan di sebelah luar serabut saraf bermuatan positif. Keadaan muatan listrik tersebut diberi nama potensial istirahat, sedangkan membran serabut saraf dalam keadaan polarisasi jika sebuah impuls merambat melalui akson. Dalam singkat, muatan di sebelah dalam menjadi positif. Sebagai penerima rangsangan kemudian dibawa oleh saraf sensori ke pusat saraf. Impuls tersebut selanjutnya diterima sel saraf penghubung atau neuron perantara tanpa diolah oleh otak. Kemudian tanggapan dikirim oleh saraf motor menuju efektor. Jalannya impuls pada suatu kegiatan refleks disebut dengan refleks. Berdasarkan letak saraf penghubungnya, gerak refleks dibedakan menjadi refleks otak dan refleks sumsum tulang belakang. Disebut refleks otak apabila saraf penghubungnya terletak di dalam otak, misalnya refleks pupil mata yang membesar atau mengecil sebagai respon terhadap perubahan intensitas cahaya. Disebut refleks sumsum tulang belakang apabila saraf penghubungnya terletak di dalam sumsum tulang belakang, misalnya refleks pada lutut. Kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Saraf otak ada 12 pasang yang terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motor, dan 4 pasang saraf gabungan sensori dan motor. Saraf otak dikhususkan untuk daerah kepala dan leher kecuali nervus vagus yang melewati leher ke bawah sampai daerah toraks dan rongga perut. Nervus vagus membentuk bagian saraf otonom. Oleh karena daerah jangkauannya sangat luas, maka nervus vagus disebut saraf pengembara dan sekaligus merupakan saraf otak yang paling penting. Saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang saraf gabungan. Berdasarkan asalnya, saraf sumsum tulang belakang dibedakan atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Kemudian saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Sistem saraf otonom dapat dibagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Perbedaan struktur antara saraf simpatik dan parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urat praganglion pendek. Sedangkan saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Adapun fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan.
atau yang disebut dengan antagonis, sistem saraf parasimpatik terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya ditambah dengan beberapa saraf otak lain dan saraf sumsum sambung. Kemudian ada gerak yang disadari dan gerak refleks. Gerak merupakan salah satu aktivitas tubuh yang dapat digunakan untuk menjelaskan penghantaran impuls oleh saraf. Impuls pada gerak biasa atau gerak yang disadari melalui perjalanan yang berbeda dengan gerakan refleks. Pada gerak biasa, impuls yang diterima oleh reseptor berjalan ke saraf sensori, selanjutnya dibawa ke otak untuk diolah. Hasil olahan di otak berupa tanggapan akan dibawa oleh saraf motor menuju ke depolarisasi pada membran postsinapsis dan terjadilah potensial kerja. Ini berarti impuls telah diberikan ke serabut saraf berikutnya. Dengan demikian, impuls saraf menyeberangi celah sinapsis dengan cara perpindahan zat kimia untuk kemudian dilanjutkan pada sel saraf berikutnya dengan cara rambatan potensial kerja. Apabila neurotransmitter sudah melaksanakan tugas, maka akan diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh membran postsinapsis. Misalnya, apabila neurotransmitter berupa asetilkolin, maka enzim yang menghidrolisisnya adalah enzim asetilkolinesterase. Gerak merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan penghantaran impuls oleh saraf. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Impuls pada gerak sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensori, dibawa ke otak dan selanjutnya diolah oleh otak. Kemudian hasil olahan oleh otak berupa tanggapan dibawa oleh saraf motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi, dapat dikatakan gerakan terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contohnya, gerak refleks misalnya berkedip, bersin, dan atau batuk. Nah, pada gerak refleks ini, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsangan, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke pusat saraf, diterima oleh sel saraf penghubung asosiasi tanpa diolah di dalam otak, langsung dikirim tanggapan ke saraf motor untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Jalan pintas ini disebut langsung refleks. Gerak refleks dapat dibedakan atas refleks otak bila saraf penghubung asosiasi berada di dalam otak, misalnya gerak mengedip atau mempersempit pupil bila ada sinar dan refleks sumsum tulang belakang bila sel saraf penghubung berada di dalam sumsum tulang belakang, misalnya refleks pada lutut, terlihat pada gambar. Kemudian ada sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak, saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Saraf otak ada 12 pasang yang terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motor, dan 4 pasang saraf gabungan sensori dan motor. Saraf otak dikhususkan untuk daerah kepala. Pada saat ini terjadi depolarisasi pada selaput membran akson. Proses depolarisasi merambat sepanjang serabut saraf bersamaan dengan merambatnya impuls. Akibatnya muatan negatif di sebelah luar membran merambat sepanjang serabut saraf. Kemudian, apabila impuls telah lewat, maka sementara waktu serabut saraf tidak bisa dilalui oleh impuls. Karena apa? Karena terjadi perubahan dari potensial kerja menjadi potensial istirahat. Agar dapat berfungsi kembali diperlukan waktu kira-kira 1 atau 500 sampai 1 atau 1000 detik untuk pemulihan. Rangsangan yang dapat menimbulkan impuls harus sama atau di atas ambang batas. Rangsangan yang memiliki kekuatan di bawah ambang batas tidak akan menghasilkan impuls yang dapat mengubah potensial listrik. Kecepatan merambatnya impuls pada mamalia tertentu dapat lebih dari 100 meter per detik, sedangkan pada beberapa hewan tingkat rendah kira-kira 0,5 meter per detik. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kecepatan rambatan impuls saraf, yaitu selaput myelin dan diameter serabut saraf. Pada serabut saraf yang bermelin, berpolarisasi hanya terjadi pada nodus refer, sehingga terjadi lompatan potensial kerja. Akibatnya impuls saraf lebih cepat merambat.
Kemudian yang kedua, impuls melalui sinapsis. Sinapsis merupakan titik temu antara ujung neurit atau akson dari suatu neutron dengan ujung dendrit dan neuron lainnya. Setiap ujung akson membengkak membentuk bonggol sinapsis synaptic knob. Pada bonggol sinapsis tersebut terdapat mitokondria dan gelembung-gelembung sinapsis. Gelembung-gelembung sinapsis tersebut berisi zat kimia neurotransmitter yang berperan penting dalam merambatkan impuls saraf ke sel saraf lain. Ada berbagai macam neurotransmitter, antara lain asetilkolin yang terdapat pada sinapsis di seluruh tubuh, noradrenalin terdapat di saraf simpatetik, dan dopamin serta serotonin terdapat di otak. Antara ujung borgol sinapsis dengan membran sel saraf berikutnya terdapat celah sinapsis yang dibatasi oleh membran presinapsis, membran dari borgol sinapsis, dan membran postsinapsis, membran dendrit dari sel saraf berikutnya. Selanjutnya, apabila impuls saraf pada bonggol sinapsis, maka gelembung-gelembung sinapsis akan mendekati membran presinapsis, kemudian melepaskan isinya yaitu neurotransmitter ke celah sinapsis. Impuls saraf dibawa oleh neurotransmitter ini. Neurotransmitter menyeberang celah sinapsis menuju membran postsinapsis. Zat kimia neurotransmitter ini mengakibatkan terjadinya depolarisasi. Kemudian selanjutnya yaitu proses penghantaran rangsang. Penghantaran impuls saraf rangsang yang merambat disebut impuls. Impuls diterima oleh reseptor, kemudian akan dihantarkan oleh dendrit menuju sel saraf. Saat impuls sampai pada akson, impuls akan diteruskan ke dendrit neuron lain. Ada dua cara yang dilakukan neuron sensorik untuk menghantarkan impuls tersebut, yakni satu, penghantaran impuls melalui membran sel atau membran plasma atau konduksi. Yang kedua yaitu penghantaran impuls melalui sinapsis atau antar sel saraf. Yang pertama yaitu proses penghantaran secara konduksi. Dalam sel saraf terjadi proses penghantaran impuls secara konduksi. Apabila tidak ada rangsangan, maka sel saraf disebut dalam keadaan istirahat. Dalam keadaan ini, saraf tidak menghantarkan impuls. Membran luar sel saraf bermuatan positif karena kelebihan kation atau Na+. Membran dalam sel saraf bermuatan negatif karena banyak ion K- yang keluar akson. Keadaan seperti ini disebut polarisasi. Terjadinya kondisi demikian karena peran pompa Na, K, dan sifat membran akson yang lebih permeabel terhadap K- dan kurang permeabel terhadap Na+. Na+ dipompa keluar, K+ keluar. K+ dipompa ke dalam karena sifat membran akson yang permeabel terhadap K. Maka K+ dapat keluar lagi. Jika terjadi rangsang kuat, permeabilitas membran akan berubah. Akibatnya polarisasi membran juga berubah. Polarisasi mengalami pembalikan pada lokasi tertentu yang disebut depolarisasi. Selanjutnya proses pembalikan polarisasi diulang hingga menyebabkan rantai reaksi. Dengan demikian, impuls berjalan sepanjang akson. Setelah impuls berlalu, membran neuron memulihkan keadaannya seperti semula. Selama masa pemulihan ini, impuls tidak bisa melewati neuron tersebut. Waktu ini disebut waktu refraktori. Kemudian yang kedua yaitu penghantaran impuls saraf antar sel saraf. Titik-titik celah pertemuan antara neuron satu dengan neuron lain disebut sinapsis. Akson pada setiap neuron berakhir membentuk tonjolan kecil yang disebut Baik, pembahasan selanjutnya mengenai gangguan-gangguan pada sistem saraf. Yang pertama, kerusakan pada saraf nervus oculomotorius. Kerusakan pada saraf ini akan mengakibatkan ptosis, juling, kehilangan refleks terhadap cahaya, dan daya akomodasi.
Gangguan yang kedua, Bell palsy, adalah gangguan akut pada serabut motorik bawah dari nervus facialis ini. Hal ini akan mengakibatkan bahwa bagian wajah yang terserang tidak dapat bergerak, mata selalu terbuka, air mata mengenangi wajah, dan makanan bertumpuk pada sisi ruang dalam mulut. Kendali kebanyakan kasus kelumpuhan Bell ini dapat sembuh secara sempurna. Penyebab kelumpuhan ini sendiri sangat sedikit diketahui. Gangguan yang ketiga, hemiplegia. Contoh kerusakan pada neuron motorik atas, di mana otot-otot sebelumnya bukan lumpuh tetapi lemah dan kehilangan kontrol. Otot pada anggota gerak dapat menjadi apestik dan gerak tidak sadar, dapat terjadi secara tidak terkendali sehingga sering menimbulkan kejang-kejang dan kaku. Gangguan keempat, poliomyelitis, adalah contoh kerusakan neuron motorik bawah di mana otot yang terserang menjadi lumpuh dan lemah, juga mengecil dan kehilangan refleks normal. Bila penderita adalah anak-anak, anggota geraknya tidak dapat berkembang. Gangguan kelima, terputusnya serabut saraf campuran. Terputusnya saraf campuran yang lazim terjadi pada kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan daerah-daerah yang dilayaninya kehilangan kemampuan bergerak, karena hal ini merupakan cedera neuron motorik bawah yang menyebabkan hilangnya perasaan. Cedera pada serabut saraf tepi dapat diperbaiki melalui pembedahan. Gangguan yang keenam, Alzheimer, merupakan penyakit akibat gangguan fungsi otak yang ditandai oleh kehilangan memori, pengenalan kepribadian, dan kekuatan mental. Penyakit ini disebabkan oleh atrofi korteks cerebral. Atrofi tersebut diduga disebabkan oleh slow viruses, jenis virus yang memerlukan waktu lama untuk merusak. Infeksinya terjadi waktu muda dan akibatnya baru muncul setelah lanjut usia. Gangguan yang ketujuh, amnesia, merupakan penyakit gangguan otak di mana penderita kehilangan memori, diikuti ketidakmampuan membentuk suatu memori baru. Penyebabnya bervariasi mulai dari kerusakan otak karena kecelakaan, stroke, ensefalitis, defisiensi vitamin B12, kanker otak, atau suplai darah yang kurang ke daerah memori, sampai pada alasan psikologikal. Gangguan yang kedelapan, ataksia, merupakan gangguan sistem saraf yang ditandai oleh gangguan koordinasi gerak otot seperti gerak tubuh yang tidak teratur dan tidak akurat. Penyebabnya adalah setiap kejadian yang mengganggu pusat pengendali gerak di otak atau jalur saraf yang menuju otak. Ataksia yang bersifat permanen dapat disebabkan oleh kerusakan otak, korda sinipalis atau saraf sinipalis. Oke, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.